Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini ataupun pencapaian terkini proyek salah satu terpenting di Jakarta untuk penanganan sampah yang berada di TB Simatupang, Jakarta Selatan, yaitu pekerjaan pembangunan sistem pengambilan dan treatment sampah badan air melalui rekayasa sungai pada Kali Ciliwung segmen TB Simatupang. Proyek ini sudah berjalan dari tahun lalu ya teman-teman, di mana proyek ini salah satu inisiasi dari gubernur sebelumnya Pak Anies Rashid Baswedan, di mana proyeknya dimulai di tanggal 2 Juni tahun 2022 yang menelan biaya hampir 200 juta ya. Maaf, 200 miliar, tepatnya di 195 miliar 93 juta 756.300 rupiah. Dan salah satu permasalahan di Jakarta itu adalah selalu adanya sampah masyarakat kiriman yang ada dari Bogor teman-teman. Jadi ini Jakarta kan merupakan dataran rendah, di mana pastinya air itu turun dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu bisa dipastikan menggunakan pompa air. Dan tidak hanya air yang dikirim ya dari Bogor, tetapi sampah juga yang sangat banyak sekali yang turun dari Bogor. Dan salah satu sungai yang selalu dilewati itu adalah Kali Ciliwung teman-teman. Dan Kali Ciliwung ini memang cukup panjang ya. Dia berawal dari salah satu tempat yang indah di Bogor sana ya, di puncak Bogor, menuju ke pesisir utara Jakarta sejauh kurang lebih 120 km. Dan salah satu alirannya itu adalah di segmen TB Simatupang ini teman-teman. Sehingga pemerintah kita berinisiasi ataupun berinisiatif untuk melakukan pencegahan sampah kiriman dari Bogor, sehingga dibuatkanlah proyek ini teman-teman. Dan proyek ini kalau kita lihat sudah hampir selesai ya teman-teman, dimana rasbumnya juga sudah terpasang. Jadi di sini nanti teman-teman, video resmi yang saya dapatkan dari Pemprov DKI Jakarta, bahwa nanti sampah-sampah tersebut akan dihadang ya menggunakan rasbum, habis itu diarahkan menuju ke inlet treatment sampah ini, dan di situ nanti ada ekskavator kepiting untuk mencapit dan mengangkat ya. Habis itu ada ekskavator kepiting lagi diangkat menuju ke landfill mining. Habis itu di situ akan banyak sekali operator-operator yang memilah sampah masyarakat yang bisa digunakan kembali, ataupun sampah-sampah yang bisa didaur ulang, dan sampah tersebut terus akan berjalan di conveyor belt ya, dan terus disaring dengan seksama oleh teman-teman operator di tempat ini. Dan sampah masyarakat yang tidak bisa diolah itu nantinya akan masuk kembali ke landfill mining dan diputar lagi ya. Dan situ alatnya kalau saya lihat seperti alat di Bantar Gebang ya, dimana bisa memisahkan sampah logam ataupun sampah organik seperti pohon, dan sampah yang tidak bisa didaur ulang itu maka barulah dibuang ke Bantar Gebang teman-teman, sebagai TPA di Jakarta ini. Dan sekarang kita akan menuju ke rasbumnya ya teman-teman, dan saya juga sebenarnya penasaran ini bentuk rasbumnya seperti apa. Dan saya coba zoom masuk ke dalam, dan ternyata ini ada engselnya ya teman-teman. Jadi rasbum ini akan naik secara otomatis jika debit air di Kali Ciliwung ini meluap ataupun tinggi ya. Jadi sebatas tiang tadi ya, dia akan naik secara otomatis, maka sampah-sampah kiriman ataupun sampah organik seperti pohon pisang ataupun beberapa akar ya yang bisa ke bawah karena derasnya aliran air dari Kali Ciliwung ini, maka dia
akan tersaring di rasbum pertama, dan ini kita bisa lihat ya, ini rasbum pertama ini menghalang sampah-sampah organik dan sampah-sampah anorganik seperti botol air mineral ataupun botol air mineral yang gelas ya, yang lebih kecil, dia akan tersaring nanti di rasbum yang keduanya. Dan yes, kalau kita lihat di sini ada orang yang lagi mancing kayaknya ya teman-teman. Tetapi ini bukan menggunakan kayu pancing ya, tetapi menggunakan busur nih kayaknya nih. Widih, keren juga nih Bapak ya. Dan inilah salah satu manfaatnya jika sungai kita bersih ya teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan pastinya ya untuk nilai ekonomis kita. Salah satunya ya memancing ini bisa kita dapatkan ikan yang segar ataupun ikan yang besar ya dari bersihnya sungai kita. Dan di sini kalau kita lihat ada detik-detik detik-detik pohon pisang nyangkut di penyaringan sampah ataupun rasbum di tempat ini. Jadi teman-teman, kalau kita bisa berkaca ya dari Italia sana, Venesia, di sana sungainya sangat bersih sekali ya, bisa dimanfaatkan sebagai wisata air di sana, sehingga ada nilai ekonomis yang mereka bisa dapatkan teman-teman. Bukan hanya sampah-sampah saja ya, seperti di depan kita ini sangat banyak sekali sampah-sampah, sehingga sungai kita hanya berfungsi untuk mengaliri air di puncak Bogor sana, terus berhilirnya nanti berbarengan dengan sampah-sampah. Dan itu jangan kita lakukan lagi ya teman-teman, karena sangat rugi sekali kita pastinya, tidak ada nilai ekonomis yang kita dapatkan. Oke, kita coba zoom masuk ke dalam, dan di sini sepertinya sudah mulai berdatangan ya alat-alatnya yang penunjang untuk aktivitas di penyaringan sampah ini. Di sisi kiri atas itu sudah ada ekskavator seperti ekskavator crab ya, ataupun ekskavator kepiting untuk mengangkat pastinya itu mah nantinya ataupun ekskavator yang membantu kelancaran di tempat ini. Dan di depan sini sudah ada screening bar ya untuk mengangkat sampah-sampah tersebut. Dan untuk topping off-nya juga sepertinya sudah selesai ya, sudah terpasang semua. Dan kita menuju saat ini ke sisi outletnya ataupun sisi keluar airnya. Dan di sini juga kalau kita lihat disediakan rasbum ya, sama seperti di inletnya ataupun di sisi masuk air ataupun sampah. Jadi di sini juga sama sistemnya, menggunakan sistem overflow ya ataupun meluap. Jadi ketika ada air yang meluap cukup tinggi, maka rasbum ini secara otomatis akan naik, karena di tengah-tengah rasbum tersebut kalau kita lihat ada semacam pelampung ya. Jadi ya akan naik ketika ada aliran air yang cukup tinggi di tempat ini. Dan saya coba masuk lebih mendekat lagi ya ke dalam, jadi kalian bisa lihat. Dan sepertinya alat-alat ini hampir sama ya seperti video yang saya lampirkan beberapa menit yang lalu. Di sini kita lihat sudah ada conveyor belt. Terus conveyor belt itu dia akan terus mengalir ataupun jalan menuju ke sisi yang warna hijaunya ya, ataupun landfill miningnya. Habis itu dicacah mungkin ya, ataupun dipilah di tempat tersebut. Akhirnya jatuhlah di landfill mining warna merah. Dan jika ada yang logam-logamnya pasti akan dipilah ya, karena logam tersebut bisa dimanfaatkan juga. Dan yang sampah organiknya bisa sebagai pupuk ya, dan yang sudah tidak bisa diolah lagi maka barulah dibuang ke Bantar Gebang sebagai TPA sampah di Jakarta. Dan seperti inilah kondisinya teman-teman. Jadi tidak hanya air yang diparkir ya, tetapi sampah pun akan diparkir di tempat ini. Bedanya kalau sampah itu didaur ulang dan yang tidak bermanfaat maka akan berakhir di Bantar Gebang ya. Tetapi kalau air ini diparkir, berfungsi untuk menahan derasnya aliran air dari puncak Bogor ya menuju ke pesisir utara Jakarta.
dan tentunya juga bisa digunakan untuk cadangan air kita ya ketika musim panas tiba. Dan saat ini Indonesia sedang musim panas dan kita bisa lihat ya Kali Ciliwung ini sangat-sangat berkurang sekali aliran airnya, dan disinilah berfungsi parkir air yang ada di Jakarta ya. Saat ini sudah sangat banyak sekali waduk dibangun ya. Salah satunya yang masuk ke proyeknya DKI Jakarta yaitu proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Jadi ini proyek teman-teman, dia perinduk proyek ya. Misalnya kayak polder Arta Gading, di situ dia ada turunan ke bawahnya ya seperti MLM. Jadi polder Arta Gading itu turunannya itu ada polder Kampung Betik, terus polder Kampung Ambon teman-teman. Begitupun waduknya juga ya, di situ juga pasti ada turunannya. Karena di sisi selatan ini sangat banyak sekali dibuatkan waduk ya, karena memang kuncinya ini sebenarnya aliran air itu ada di sisi selatan teman-teman. Jadi selama sisi selatan itu tidak dikontrol aliran air yang turun ke Jakarta, maka semua itu apapun yang dilakukan di pesisir utara Jakarta ini seperti percuma ya, karena persoalan utamanya ada di sisi selatan. Makanya saat ini pemerintah kita ya sangat baik sekali dengan dibuatkannya waduk-waduk, terus Bendungan Ciawi Sukamahi juga sudah selesai. Itu semua adalah upaya untuk menahan sebenarnya teman-teman, menahan aliran air agar tidak deras turun ke bawah. Dan termasuk juga normalisasi yang sangat masif ya dilakukan di Jakarta, tidak hanya di beberapa bulan ataupun beberapa tahun belakangan ini aja, tetapi sudah sangat sering dilakukan ya. 4-5 tahun yang lalu pun sudah sangat sering dilakukan. Kalau kalian mau lihat aktivitasnya teman-teman SDA DKI Jakarta, kalian bisa langsung lihat di channel YouTube resminya ya. Di situ kalian bisa lihat upaya-upaya dari pemerintah kita mengendalikan banjir, salah satunya melakukan normalisasi yang sangat masif di Jakarta. Dengan semua itu maka alhamdulillah ya, upaya-upaya penanganan banjir di Jakarta sudah mulai terlihat dengan volume ataupun titik-titik banjir di Jakarta terus berkurang ya. Bukan tidak ada banjir sama sekali teman-teman, masih ada banjir, tetapi titik-titiknya terus berkurang. Dan seperti lapisan gambar yang saya berikan ini ya, ini resmi dari BMKG, BNPB, dari Bappenas juga menunjukkan hasil yang cukup positif yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dan di depan kita ini juga dia menggunakan sistem capit ya teman-teman, dan ini betul ya, ini sistem capit karena aliran pertama itu berfungsi untuk, ataupun inletnya ya, berfungsi untuk mengangkat sampah yang dimensinya cukup besar seperti pohon-pohon segala macam. Nanti baru yang rasboom yang kedua baru berfungsi untuk mengangkat sampah-sampah kecil. Maka sistemnya itu sedikit berbeda ya, menggunakan screening bar. Dan oke, saya coba mencari posisi yang enak ya untuk mengzoom, tetapi di sini saya tetap harus hati-hati karena kanan kiri depan belakang ini pohon semua. Dan saya coba turun ke bawah dan yes, sudah mulai dapat posisi yang PW. Dan nah ini dia, kalau kita lihat ya, rang-rangnya ini cukup besar karena untuk mengaliri sampah yang lebih kecil ya. Jadi sampah yang besar akan tertahan di inletnya, seperti pohon diangkat menggunakan capitan screening bar tersebut. Nanti di sebelah sananya barulah digunakan lebih kecil rang-rangnya ya, untuk menahan aliran air menahan sampah kecil agar tidak larut mengalir di Kali Ciliwung menuju ke sisi tengah Jakarta. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita.
Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan yuk kita jalan bareng dengan pemerintah kita dukung pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Karena mau sehebat apapun pemerintahnya tetapi tidak sejalan dengan rakyatnya, maka pembangunan itu akan berjalan pincang, teman-teman. Karena berjalan itu membutuhkan 2 kaki bukan 1 kaki. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ataupun nge-review treatment sampah TB Simatupang ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.